teman-teman media dan juga peserta webinar pada hari ini. Selamat siang, saya Pascalis Siswari, senang sekali bisa menemani teman-teman semua pada hari ini di webinar mengulik kiat bangkit usaha kafe dan restoran di era pandemi. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua yang ada di sini. Sudah ada 480.000 penonton loh yang ikut webinar pada hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung melalui YouTube pada siang hari ini. Kita akan banyak ngobrol teman-teman semua pada hari ini. Karena melihat 2 tahun pandemi, ini tentu menjadi pukulan yang sangat berat, terutama buat industri kafe dan juga restoran. Kami punya datanya, jadi pertumbuhan industri makanan minuman ini benar-benar anjlok saat pandemi. Di 2019, angkanya mencapai 7,78%. Tapi di 2020 ketika pandemi melanda Indonesia, angkanya anjlok teman-teman semua, menjadi 1,58%. Kumulatif to kumulatif itu turun banget. Nah di 2021 sudah mulai meningkat tapi belum pulih karena angkanya masih di angka 2,54%. Sudah membaik tentu dibanding 2020. Tapi masih perlu ada perbaikan di sana sini dan tentunya supaya bisa mencapai lagi titik seperti di 2019 di angka 7,78%. Nah, bagaimana mempertahankan tren positif di tahun 2022 ini? Bagaimana industri makanan minuman, kafe, restoran, dan juga hotel bisa bangkit kembali? Nah, siang ini kami akan berbincang-bincang bersama 3 narasumber yang akan bergabung di webinar siang hari ini. Akan ada Ibu Destri Anasari, Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM yang akan bergabung melalui Zoom bersama kami di sini. Lalu yang sudah hadir di samping saya sudah ada 2 bapak-bapak yang siap bercerita untuk teman-teman semua. Sudah ada Bapak Giri Buana, Ketua Bidang Pelatihan Bisnis Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia atau APKULINDO. Pak Giri, selamat siang. Dan tentunya yang sudah ada di samping saya juga adalah Bapak Rikando Somba, pemimpin redaksi validnews.id dan juga Direktur Utama Pusat Kajian Visi Teliti Saksama. Bang Erik, selamat siang. Selamat siang. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang tentunya teman-teman bersama-sama, tapi jangan lupa juga kalau teman-teman media dan juga peserta webinar pada hari ini ingin langsung bertanya kepada 3 narasumber yang sudah hadir pada hari ini, boleh langsung saja tulis di kolom komen, jangan lupa sertakan nama, lalu juga asal, dan buat teman-teman media juga jangan lupa sertakan nama media, lalu kepada siapa narasumbernya yang akan diajukan pertanyaan dan apa pertanyaannya. Kami nanti punya hadiah yang sangat menarik untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh panitia pada siang hari ini. Nah, terima kasih teman-teman masih bersama kami di webinar mengulik kiat bangkit usaha kafe dan restoran di era pandemi. Kita akan langsung saja menuju ke narasumber pertama. Sudah ada Ibu Destri Anasari yang merupakan saat ini adalah Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebelumnya, Ibu Destri juga merupakan Asisten Deputi Pemasaran, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu sebelumnya juga merupakan Kepala Bagian Perencanaan, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM. Kita langsung sapa saja Ibu Destri. Halo Ibu Destri, selamat siang. Selamat siang. Oke. Halo. Belum bisa tampaknya, mungkin saya akan ngobrol dulu nih dengan sudah ada Bang Erik, sudah ada Pak Giri. Ini masih kita perbaiki Pak Giri dan Bang Erik. Sudah ada. Ibu Destri sudah bisa mendengar saya? Dari tadi, Mbak. Ibu Destri sudah bisa mendengar, tapi kami belum bisa mendengar di sini. Ibu Destri, mohon maaf, tapi kita masih berusaha untuk memperbaiki saluran komunikasi supaya kita bisa mendengar Ibu Destri. Nanti Ibu Destri juga akan banyak cerita tentunya dari sisi pemerintah ini bagaimana caranya supaya kafe-kafe lalu juga restoran ini bisa bangkit kembali. Mungkin teaser dikit nih Pak Giri dan Bang Erik sebelum kita ke Bu Destri. Pak Giri dulu deh, nanti kira-kira apa sih Pak yang Pak Giri akan ceritakan nih? Mungkin sedikit bocoran kira-kira nih apa sih Pak Giri usaha-usaha, lalu apakah kafe dan restoran Pak Giri melihatnya tahun ini akan mulai bangkit dan pulih? Silahkan Pak Giri. Ya, baik, terima kasih. Saya Giri dari APKULINDO, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Kita mewadahi banyak UKM di Indonesia, dan memang terus terang
kita sangat terdampak ya dengan pandemi ini. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya juga bisa sharing apa yang terjadi di anggota kami, para pelaku bisnis kuliner. Dan juga mungkin strategi apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi era yang sudah berubah ini semenjak pandemi. Gitu. Jadi mungkin untuk jelasnya nanti akan saya jelaskan secara detail. Tapi intinya poinnya adalah ada perubahan target market, ada perubahan strategi yang harus kita lakukan karena berubahnya perilaku pasar gitu. Nah, itu yang perlu dicermati para pelaku bisnis kuliner. Jadi jangan melakukan satu aktivitas yang sama persis yang kita lakukan di masa sebelum pandemi ya, karena ada yang berubah. Nah, ini yang cukup signifikan. Nah, ini juga bisa menjelaskan kenapa banyak bertumbuh pesatnya kafe, coffee shop dan sebagainya. Itu juga salah satu terjadi karena coffee shop adalah salah satu aktivitas yang mungkin substansi atau penggantinya agak sulit gitu karena mereka berinteraksi. Kalau makanannya bisa diganti oleh online, tapi berinteraksinya enggak. Nah, itu ada beberapa penjelasan lah kenapa coffee shop begitu tumbuh pesat. Artinya untuk kita para pelaku bisnis kuliner yang ingin masuk ke bisnis ini, ya itu bisa dipertimbangkan. Dan resto seperti apa sekarang yang kira-kira mungkin akan lebih baik dengan perubahan perilaku pasar ini. Gitu. Ada perubahan ekstrim yang tentunya harus jadi tolok ukur ya Pak sekarang. Apalagi pandemi, ada perubahan pasar, ada perubahan keinginan masyarakat. Nah, ini juga nanti akan disampaikan oleh Bang Erik dari hasil-hasil survei tersebut ya Bang Erik. Boleh cerita sedikit Bang Erik? Ada hal-hal menarik yang kita bisa lihat ya dari beberapa peristiwa-peristiwa belakangan ini. Seperti misalnya seperti diceritakan oleh Mbak Suhari tadi, Mbak Riri, ada penurunan 6,20%. Besar sekali itu dalam satu tahun. Dari yang semula 2019 ada 4.929 usaha kafe dan resto, terus kemudian 3.996-nya lebih lagi adalah pelaku-pelaku usaha dari sektor UKM. Nah, ada yang bertumbangan, juga ada yang gulung tikar, tapi ada beberapa yang seperti Pak Giri bicarakan, survive, bahkan bisa berkembang. Nah, dari sana kita lihat dari berbagai macam kategori dan lainnya di usaha kafe, resto, dan coffee shop, apa sih yang membuat mereka survive, apa kiat-kiat mereka yang membuat mereka bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan apa yang juga menjadikan pemain-pemain besar Pak Giri ya, bertumbangan. Dari situ kita melihat perlu adanya survei, baik dari facility maupun dari pola penyajian hingga faktor-faktor protokol kesehatan yang mungkin bisa berpengaruh. Karena ini ternyata bukan melihat skala bisnisnya kecil atau besar. Betul. Karena sebenarnya bisnis yang besar pun banyak yang gulung tikar akhirnya, benar. Nah, ini yang harus dilihat karena ketika saat ini sudah mulai pulih kondisinya, jangan sampai salah langkah gitu kan Pak, karena tadi ada perubahan yang cukup besar juga karena adanya pandemi ini. Saya coba lagi sampai Ibu Destri, mudah-mudahan sudah bisa nih Ibu Destri. Halo, sore. Ya, akhirnya Ibu sudah dinanti sejak tadi. Di sini juga sudah ada Pak Giri dan juga Bang Erik. Tapi kita kasih kesempatan ladies first Bu katanya. Ibu Destri untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Silakan Ibu Destri. Saya terkait dengan padahal UMKM adalah tiga level usaha, yaitu usaha mikro yang kemudian usaha kecil dan usaha menengah. Ada lapangan pekerjaan itu adalah usaha mikro. Itu mengapa formalisasi. Jadi transformasinya kalau usaha mikro ini dari informal menyetarakan
ya standarisasi rendahnya ini minimal 12% suatu negara disebut negara maju sendiri. Nah, untuk itu ya menjadi kemudian harus ada hubungan dengan tantangan dan peluang di masa pandemi kemarin gitu kan, memang mau nggak banyak orang gitu kan lebih sadar untuk kesehatan dan lain sebagainya, sehingga perlu dan potensial winners di tentu saja restoran, kafe dan inovasi, dan terutama kalau makanan ini yang bisa dan green business ya, ramah lingkungan, jadi back to nature. Pandemi dan sebagian besar yang mengalami peningkatan omset berdasarkan survei cepatnya sudah masuk di pasar yang lebih luas. Nah, kalau mengapa digital? Karena pandemi, kemudian disruptifnya digital, dan ini juga sendiri, restoran sendiri dengan dapur bersama, dengan pasien. Dan pemasarannya juga menjadi lebih luas, tidak hanya di sehingga kualitas produk dan jasa akan meningkat gitu, karena tadi diharapkan adalah peran digitalisasi. Mungkin itu Mbak, karena tadi waktunya sudah banyak dengan untuk halo-halo, mungkin nanti diperdalam dengan tanya jawab atau ada hal yang bisa diperdalam lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Destri sudah menyampaikan tadi sedikit soal apa sih yang sekarang mungkin jadi poin penting untuk kafe dan restoran bisa bangkit gitu. Terutama sekarang orang nyari yang sehat, tidak hanya yang sehat mereka mendukung protokol kesehatan karena sedang pandemi, tapi juga yang ada embel-embel go green, lalu juga lebih hijau. Nah itu biasanya sekarang mulai dicari nih, baik itu mungkin sekarang mereka ngeliat packagingnya nih ramah lingkungan gak sih? Nah itu ternyata poin-poin yang juga diperhatikan. Tapi Bu Destri, untuk pengembangan ataupun pemulihan kafe dan restoran di saat ini di mungkin 2022 sudah mulai bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Apa sih Bu Destri yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan oleh Kemenko UKM ini untuk membantu para UKM ini, Bu Destri, untuk bisa semakin pulih dan kembali sehat? Penjual ayam geprek sebenarnya kan kemudian peternakan yang bisa memberikan di desanya sudah bergerak untuk sekali order bisa dapat beras, bisa dapat di kontrak. Nah kalau untuk hotel dan untuk kafe yang berlakunya perlu didaftarkan di BPOM ya untuk perlindungan konsumen. Ini juga pelaku usaha mikro kecil menengah sudah mengangkat produk-produk lokal. Sebenarnya ini juga merupakan sudah mendapatkan peluang tersendiri dari daerah dan BUMN pengadaannya LKPP, kemudian dan padi pasar digital. Memang bisa yang beli tidak hanya B2, paket-paket ini bisa. Ya Bu Destri cukup besar ya? Besar Mbak, besar sekali. Oke, Ibu Destri, ini ada pertanyaan dari Sulaiman dari merdeka.com. Saya akan bacakan pertanyaannya Bu. Pertanyaan pertama, apa upaya keberpihakan Kemenkop UKM terhadap pelaku usaha restoran dan juga kafe di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok? Aduh ini obrolan warung kopi banget nih Bu, semua orang kayaknya sekarang lagi ngomongin nih. Minyak goreng naik, tahu tempe naik, semua naik. Nah ini bagaimana dukungan Kemenkop UKM untuk pelaku usaha restoran dan juga kafe yang tentunya sangat bergantung pada kenaikan harga-harga tersebut. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah era digital dan pandemi yang belum usai. Bu Destri silahkan. Yang pertama untuk bahan baku yang sangat harganya sangat fluktuatif karena pasar ya. Cara-cara untuk berkonsolidasi dengan rantai nilai tadi yang saya sampaikan di dapur bersama itu menjadi salah satu jalan keluar. Ketika terhubung langsung dengan produsen dan sudah menjalani hubungan kerjasama bisnis,
ini dipastikan bisa mengurangi sedikit juga harus masuk ke Oke, teman-teman peserta webinar dan juga teman-teman dunia, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, tapi kita akan lanjutkan lagi ngobrol, tadi lagi hangat-hangatnya nih. Jadi boleh dilanjutkan Pak Giri, jadi bagaimana caranya supaya UMKM ini tetap nggak kalah saing gitu dengan pengusaha besar? Baik, jadi gini, kita bicara di dunia digital, di mana apa yang dilihat oleh customer itu adalah apa yang tertera di aplikasi. Nah ini poin pentingnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang bukanya di rumah, yang buka kafe atau restoran sebagai yang merasa tidak bisa bersaing dengan pemain kelas dunia misalnya. Yang penting berarti apa yang kita munculkan di dalam aplikasi levelnya sama. Jadi kekuatan di desain grafis berarti foto produk. Kemudian di sosial medianya juga sama, tampilkan sesuatu yang di level seperti itu. Jadi orang tidak akan berpikiran, wah ini bisnis rumahan atau ini restoran kecil, kafe kecil. Nah itu poinnya. Jadi alokasi biaya kita ini sekarang bergeser kan. Berarti kepada harus berusaha mengeluarkan budget untuk membuat desain grafis yang bagus, foto produk yang bagus. Sehingga apa yang muncul di aplikasi, misalnya kalau kita marketplace-nya adalah GoFood dan GrabFood, ya kualitas fotonya juga harus setara dengan yang kita mau bersaing. Jadi poinnya bisa nggak? Ya bisa. Tapi produk kita bisa nggak ditata seperti itu? Nah ini banyak sekali sekarang generasi muda yang juga berbisnis membuat foto produk, desain grafis yang setara itu. Jadi tips saya lakukan hal itu karena kalau dilihat bukan berarti kita nggak bisa pakai kamera ya, tapi carilah banyak sekali pelatihan, informasi yang membuat foto produk yang bagus hanya dengan kamera handphone ya. Nah buat angle-nya, penataannya dan sebagainya sehingga balik lagi, kita kan konsumen juga kan. Pada saat ngelihat sesuatu, apa yang kita mau itu kan munculnya dari foto. Betul. Ya fotonya harus bagus. Kalau fotonya udah gelap, udah ayamnya gosong atau apa, ya jangan berharap kita mau dibeli gitu. Nah itu jadi itu satu dari sisi situ. Kedua, standarisasi produk. Karena apapun yang dicari orang tuh bukan yang enak banget. Tapi jangan beli hari ini, beli besok, beli minggu depan ya rasanya sama. Jadi kalau itu udah enak ya enaknya segitu. Nah itu standarisasi di resep dan sebagainya. Banyak hal teknis yang sebenarnya tidak berhubungan dengan biaya, tetapi bagaimana membangun bisnis yang profesional gitu. Ya, kurang lebih tipsnya benahilah apa yang ada ditampilkan kepada customer-nya. Karena meskipun bisnisnya kuliner, tapi yang main mata dulu ya Pak, bukan lidah. Betul. Kalau di kuliner kan memang mata duluan. Kalau nanti udah mau ya dia akan beli, tapi pantainya nggak mau ya susah. Nggak mau beli. Oke. Pak Giri, ini ada pertanyaan dari Widya di Bogor. Pertanyaan pertama, di tengah maraknya kedai kopi yang bermunculan, apakah Apkulindo tetap melihat ada peluang berbisnis membuka kafe? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan bisnis outlet outdoor yang ada di daerah? Apakah prospeknya bagus? Silakan Pak. Baik. Jadi gini, justru ini adalah satu harapan besar bagi pemain bisnis yang mau offline juga, yang mau buka resto. Karena orang tuh udah bertahun-tahun menunggu kapan saya mau keluar gitu kan. Jadi menurut saya ini akan booming. Tapi juga jangan terlena boomingnya, nanti setelah udah lewat harus dijaga ya kualitas dan sebagainya. Jadi prospeknya untuk membangun bisnis offline, resto maupun kafe sekarang ini bagus. Tapi seperti saya bilang, yang dicari sama orang atas resto dan kafe itu apa? Ini yang mulai berubah. Karena kalau dia hanya mau produk, dia bisa belinya lewat online. Jadi harus ada sesuatu yang kita jual. Kita lihat kan ada hidden gems di mana-mana itu dikejar. Ya hidden gem karena begitu sampai di sana mereka dapat sesuatu. Bukan makanan saja, karena makanannya udah bisa lewat dari rumah, bisa dari kantor, tapi dapat sesuatu. Makanya kalau saya menyebutnya sekarang ini bisnis kafe resto ini bisnis pariwisata sebenarnya. Karena bisnis pariwisata memang seperti itu. Orang datang ke situ dapat sesuatu, ada suasana outdoornya, bisa berbincang, nyaman dan sebagainya. Tentu akan lebih baik kalau didukung oleh kualitas produk yang baik gitu kan. Karena kalau enggak mereka datang ke situ
ada tanda ininya makanannya nggak enak. Nah kita jangan sampai muncul. Tapi sekarang bersiap-siaplah teman-teman untuk mau membangun bisnis offline lagi karena ya lihat statistik sih harusnya perkembangan pandemi kita udah mulai mengarah ke turun meskipun pasti nggak mungkin sampai nol. Tapi itu bagus dan kita ada di era digital. Tidak ada salahnya berjalan simultan. Offline-nya bagus, online-nya bagus. Itu satu bisnis yang sebenarnya dua sumber income gitu. Jadi buat teman-teman dimanapun siap-siap kalau mau bangun ini udah waktunya. Tapi harus punya konsep yang jelas. Target marketnya siapa, apa yang mau dijual. Dan tempat tuh bukan cuman tidak harus pakai bangku yang murah. Tapi tidak harus pakai bangku yang mahal. Yang murah pun tapi konsepnya jelas apa. Nah itu mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang di daerah, saya termasuk dulu waktu pas pandemi lagi panas-panasnya di 2021, saya bilang gini, ini Jakarta justru agak sulit sebenarnya. Karena apa? Siapa sih pembeli atau yang punya sumber income yang stabil di saat pandemi? ASN gitu kan. Dan di daerah itu ASN itu banyak itu. Jadi artinya di Jakarta itu lebih susah tersebar. Jadi sebenarnya yang pembeli terbesar itu di daerah saat itu masih stabil, kemampuan finansialnya masih stabil. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di daerah. Dulu bahkan saya menyarankan kalau mau buka cabang jangan di Jakarta dulu, udah nyebar dulu deh ke kabupaten. Karena di kabupaten ini lagi orang income-nya stabil, bisnis banyak yang turun gitu kan. Jadi sebenarnya prospeknya bagus. Dan di daerah itu karena sekarang perkembangan online, informasi dan sebagainya secara digital, jadi udah nggak ada lagi masalah informasi yang tidak tahu gitu. Jadi kalau kita bangun kafe yang menarik pun, yang di tengah sawah pun juga sekarang nggak ada masalah. Jadi udah nggak berlaku sebenarnya sekarang nih ya. Dulu di bisnis kuliner yang konservatif, nyari satu di jalan raya mudah dilihat, mudah diakses. Itu tuh udah nggak berlaku. Karena informasinya sudah tidak lewat mata telanjang dilihatnya, lewatnya di online, di sosial media. Jadi mau di pelosok gunung pun ada gitu. Jadi nggak ada masalah. Mau di daerah, mau di Jakarta, prospeknya sekarang ini bagus. Oke. Karena di daerah juga belum banyak hidden gem gitu ya. Banyak. Kalau di Jakarta kayak sudah mulai banyak. Oke. Pertanyaan lagi Pak dari Tio di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana para pelaku usaha kafe agar mereka tetap bertahan di tengah banyaknya kafe-kafe yang bermunculan? Inovasi seperti apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi satu, tentu kalau kita ingin mendapatkan customer baru, memang konsep itu penting gitu kan. Tetapi untuk membuat customer balik lagi, itu produknya penting gitu. Ya. Jadi itu poinnya, bagaimana kita memvalidasi bahwa produk kita layak dibeli customer. Nah itu jujur nggak mudah ya. Karena ada orang punya resep leluhur puluhan tahun, ratusan tahun, merasa enak, tetapi layak jual apa enggak gitu. Karena itu proses itu kan perlu ada namanya validasi di pasar. Nah bisa banyak hal, pemain kelas dunia pun multinasional kami masih lakukan blind test dan sebagainya untuk melakukan produk. Karena produk itu membuat bisnis dia bisa survive, bisa sustainable. Kalau enggak, bisnisnya hanya 3 bulan. Setelah itu muncul sebelahnya yang baru, yang lebih konsepnya canggih, pindah lagi. Nah, jadi kita harus mengkombinasikan di era sekarang. Nggak bisa cuma jualan tempat aja, jualan produk dua, jualan online dulu. Jadi PR-nya banyak sebenarnya. Tetapi itulah tantangannya di bisnis kuliner sekarang. Jadi produknya pertama, seberapa yakin kita produk itu akan dibeli orang. Nah, itu ada proses bertahan dengan produk kita, dijual, di online dan sebagainya. Karena kalau enggak, kita yakin produknya enak, tapi sebenarnya orang lain enggak. Dan salah satu yang bisa melakukan validasi itu lebih baik jangan teman dan saudara, karena mereka tidak objektif gitu. Jadi gunakan orang lain. Makanya kalau saya biasanya sarankan, udah manfaatkan online sebagai ajang kita memvalidasi produk. Jadi udah promo, kalau mau bakar uang lah istilahnya, udah promo hanya mereka bisa merasakan produk kita. Sebenarnya tujuannya itu. Habis itu mereka jadi kenal. Kan kita nggak bisa tahu. Orang mencoba orang lain ya, bukan saudara tadi saya bilang. Kalau saudara sih gampang, begitu dipanggil ngumpul semua, bagus semua, tapi nggak ada yang beli gitu. Nah itu produk harus kita jaga salah satunya. Oke, karena meskipun udah punya konsep yang indah, tapi kalau lidahnya nggak
pengen balik lagi ya nggak akan balik lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Giri. Semoga tadi tipsnya juga berguna untuk teman-teman UMKM yang mungkin sedang menyaksikan webinar kita pada siang hari ini. Setelah ini tentu jangan kemana-mana dulu karena kita akan menambah lagi nih informasi-informasi. Kalau tadi Pak Giri udah cerita tips-tipsnya apa aja, nanti kita punya nih survei dari masyarakat langsung. Sebenarnya apa sih yang mereka pengen di era pandemi ini untuk usaha kafe dan juga resto yang ingin mereka datangi. Kita kembali lagi dalam diskusi webinar pada sore hari ini sampai pada ke narsum ketiga. Di sebelah saya sudah ada Bapak Ricardo Somba, saat ini merupakan pimpinan redaksi validnews.id dan juga pimpinan Pusat Kajian Visi Teliti Saksama. Sebelumnya juga merupakan sampai saat ini merupakan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia DKI Jakarta dan Ketua Bidang Dana dan Usaha AMSI Pusat, dan sebelumnya juga merupakan pimpinan redaksi Sinar Harapan. Bang Erik, halo. Kita udah mendengarkan dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha. Sekarang giliran Bang Erik cerita soal masyarakat nih maunya apa sih sebenarnya Bang Erik? Silakan Bang. Nah, itu yang gambar dari riset yang kami lakukan di Visi Teliti Saksama pada akhir tahun. Jadi sebelumnya ada disclaimer atau konsideran utama kondisi-kondisi yang menyertai riset kami. Pertama adalah suasana optimisme orang. Pada akhir tahun kita sudah di Jabodetabek khususnya sudah dikenakan status PPKM level 1. Terus kemudian pada tanggal 2 sampai tanggal 5 kita sudah dikenakan PPKM status level 2. Jadi ada, seperti Pak Giri bilang, ada antusiasme orang di situ untuk keluar setelah 2 tahun lebih ya Pak ya. Kita tidak kemana-mana, terus orang yang ingin jajan, ingin berwisata dan sebagainya menahan diri. Itu kita gambar dari survei yang kita lakukan di akhir tahun terhadap 155 narasumber atau responden di Jabodetabek yang profilnya kebanyakan adalah lulusan D3 S1 dan kemudian mereka ini spend dominannya adalah 1 sampai 5 juta per bulan dengan frekuensi bertandang atau berkunjung ke tempat kuliner itu 1 sampai 4 kali dalam sebulan. Jadi ada highlight-nya, saya highlight sebentar. Bisa kita lihat dari sini. Sebentar. Bisa ditampilkan survei riset yang kita lakukan di screen. Sebelum-sebelumnya di awal. Ada yang menarik sih dari sini, bahwa salah satu yang kita capture adalah fasilitas dan kemudian tentunya juga protokol kesehatan. Bagaimana sih orang Jabodetabek ini melihat protokol kesehatan penting atau tidak dilaksanakan di tempat-tempat makan, resto, kafe maupun coffee shop. Nah ini yang kita lihat bahwa tadi Mbak Riri sudah sempat stated bahwa kita naik 7,78% di 2019, luar biasa kenaikannya, dan kemudian usaha kuliner kita mencapai 4.927. Jadi kemudian itu di antara 92%-nya atau 3.996.325, hampir 4 juta lah ya, itu sebenarnya adalah UKM. Dan ini selaras apa yang dibicarakan oleh Ibu Desri tadi, bahwa pemerintah menargetkan spending 4 triliun untuk UKM. Dan selaras juga dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Sandi Uno sebagai Menko Parekraf dan sekaligus Ketua Gernas Bangga Buat Indonesia, bahwa
dominan kontributor PDB kita adalah kuliner, fashion, dan kemudian satu lagi wisata. Jadi blendnya memang sudah di situ, Pak. Gitu. Nah, kita lihat bahwa dari pertumbuhan ini kemudian ada pertumbuhan yang tetap tumbuh lagi kemarin 1,58%. Terus kemudian tapi juga ada satu faktor yang harus kita pertimbangkan, yakni masih ada kekhawatiran orang untuk what's next setelah Omicron. Jadi mereka masih berpikir untuk menahan diri untuk spending money gitu ya. Itu kita lihat dari data LPS bahwa justru orang yang menabung tambah 12,6%. Jadi orang nabung banyak, Pak, sekarang, dan pertambahan tabungan itu sampai sekitar tadi berapa triliun tadi kami capture gitu, bahwa itu sampai 800,4 triliun. Jadi ada uang yang tidak kemana-mana nih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ini potensial dipakai untuk nanti ketika orang-orang sudah lebih aman gitu ya. Nah, dari riset kami ada 2 kelompok yang kami capture. Pertama adalah masyarakat yang sudah optimis, dan kemudian masyarakat yang masih takut gitu. Next. Ini pelaksanaannya ini kita lakukan dari tanggal 31 Desember sampai 2 Januari, dan sampai tanggal 5 Januari, dan kafe itu sudah dibuka sampai jam 22. Gitu. Jadi ada preferensi responden yang sangat terpengaruh dengan suasana saat itu. Next. Ada 3 tujuan sebenarnya mereka untuk keluar rumah. Pertama adalah menikmati minuman. Jadi mungkin juga ini jangan-jangan bukan milenial gitu, Pak. Tapi yang kami bidik adalah 24 sampai 34 tahun ini ada di 61,3% responden. Gitu. Terus kemudian di atas 35 sampai 44 ada 18,7. Dan di atas 44 tahun ada 12,9% respondennya, dan di bawah 24 tahun ada 7,1. Mayoritas responden tadi saya sudah sebutkan sekitar 67%-an, hampir 68% berpendidikan D3 S1. Terus sebagian besar mereka adalah swasta. Kalau Bapak bilang tadi yang banyak spending money ASN, tetapi kalau yang kita lihat ada responden yang banyak spending money justru swasta. Ini di Jabodetabek ya, Pak? Di daerah, Pak. Di daerah, betul, Bapak bilang. Betul. Ini ada yang menarik sebenarnya. Penghasilan mereka ini kan sebenarnya variatif ya, tapi mereka menghabiskan dana 1 sampai 5 juta per bulan untuk kuliner. Tapi ada 12%-nya yang ternyata itu menghabiskan sampai 10 juta, Mbak Riri. Sebulannya. Ini nggak kita capture di sini. Betul, untuk kuliner. Cuma kuliner doang ya itu? Untuk kuliner doang loh. Nah, terus kemudian 3 tujuan mereka, pertama adalah ingin menikmati minuman tertentu, merek tertentu. Terus kemudian ya kita nggak drive lagi lebih rinci sebenarnya dari situ. Minuman apa yang mereka nanti kita takut promoting something gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah ingin menikmati suasana di luar. Betul, karena sudah bosan, fatigue mungkin. Terus kemudian yang ketiga ingin berkumpul dengan teman atau keluarga. Rasa ingin berkumpul tetap ada. Ya, next. Kemudian ada pertimbangan kesehatan. Ini yang kita bilang penting juga buat dilihat dari survei kita, bahwa meskipun ada 2 kelompok ya, ada yang optimis dan ada yang masih takut. Kita nggak bilang pesimis, tapi ada yang masih takut lah terhadap pandemi. Itu hanya menghabiskan waktu 1 jam paling lama dominannya. Dan mereka memilih outdoor, Pak. 74% lebih, hampir 75% memilih outdoor. Terus kemudian mereka kenapa memilih outdoor? Lebih banyak adalah ingin membantu mengurangi penularan COVID. Jadi ada konsideran kesehatan sebenarnya di situ. Nah, lantas apakah live music menarik orang untuk menikmati kuliner atau tidak di kafe, resto, dan coffee shop? Ternyata dominannya tidak. Mereka menilai tidak ada live music nggak begitu penting sebenarnya. Gitu. Itu next.
Kemudian di pertimbangan kesehatan mereka juga, nah ini yang lucu, mereka akan membatalkan kunjungan jika tempatnya ramai. Mau ada prokes atau tidak, mereka lebih lihat visual. Ketika itu ramai, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat dan sebagainya, mereka juga takut. Tapi ketika itu sepi dan sebagainya, oke, mereka masuk. Dan kemudian dari responden ini ada juga yang sangat berani, Pak. Jadi mereka tuh begitu masuk langsung lepas masker, Mbak Riri. Mereka ada 3,23%, gitu. Terus tapi lebih banyak sih, ya alhamdulillah lebih banyak yang sangat peduli kesehatan. Mereka nggak mau lepas masker. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang menarik, Pak. Bahwa pemakaian hand sanitizer seperti quote-unquote wajib. Ya. Jadi mereka yang menggunakan hand sanitizer ini dominan di atas 50%. Dia baru datang pakai hand sanitizer, terus kemudian mau makan dia pakai, terus habis makan dia pakai, pergi dia pakai, gitu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan sebagiannya hanya menggunakan saat pertama kali masuk lokasi, 12,9%. Jadi dia masuk, dia seperti syarat saja gitu ya, dia pakai semua, terus kemudian dia keluar dari tempat itu dia nggak pakai lagi, gitu. Ada juga yang tidak menggunakan sama sekali hand sanitizer, tapi hanya kecil, 1,94%. Lanjut. Nah, ini berdasarkan data survei, ini ada dua kelompok yang tadi kita sebutkan awal, bahwa mereka yang optimis sudah aman, dan kedua yang menyatakan belum aman. Gitu. Nah, mereka yang menyatakan situasi sudah aman, optimis, ini lebih memilih outdoor. Tapi sama, yang mungkin kita bisa simplify, bilang yang parno ya, masih ada virus dan sebagainya, itu juga tetap memilih outdoor. Jadi outdoor dominan dipilih baik yang optimis maupun yang ketakutan. Nah, mereka dua-duanya sama punya preferensi bahwa live music itu nggak begitu matters buat mereka, nggak begitu penting. Kemudian tentu selaras kalau yang menganggap situasi belum aman, mereka lebih suka yang ketat prokes. Terus kemudian yang juga menyatakan sudah aman, mereka tetap bilang kalau ada tempat yang sama sekali nggak pakai prokes nggak mau datang. Jadi meskipun sudah optimis, dia tetap mengutamakan prokes. Gitu. Lanjut. Dan kemudian ini menarik, sebenarnya ada baik yang optimis maupun yang ketakutan, dua-duanya masih ambigu. Jadi ketika kita tanya apakah mereka takut, ya, tapi apakah mereka akan dine in? Yes. Gitu. Sama yang optimis juga gitu. Mereka tetap akan dine in. Jadi seperti Pak Giri bicarakan tadi, keinginan orang untuk melihat suasana berbeda, ketemu orang dan sebagainya, itu yang miss, yang mereka rindukan gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya dari survei yang kami lakukan adalah prokes, terus kemudian outdoor, indoor facilities, atau ada tidaknya hiburan itu nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah keramaian, crowd. Gitu. Jadi mungkin blendnya bisa outdoor, kemudian facilities live music plus prokes ketat, mungkin akan lebih oke gitu. Lanjut. Nah, ini yang kesimpulan kita, bahwa persentase masing-masing, baik A yang sudah menyatakan pandemi udah aman, ini maupun yang bilang masih takut, dia akan batalkan kunjungan jika tempat ramai di atas 75%. Jadi faktor keramaian ini menurut uji probabilitas kami dengan metodologi survei tadi, itu dan kemudian metode probabilitas juga melalui Bayes theorem, itu menentukan keputusan dine-in. Jadi mereka baik yang optimis maupun yang tidak ngelihat tempat ramai udah nggak mau. Cari yang sepi berarti. Cari yang sepi. Mungkin itu juga Pak, hidden gem banyak. Iya. Jadi orang lebih melihat, oh ini bagus tempatnya, konsepnya jelas, terus kemudian juga tempatnya sepi. Iya. Nah ini cocok, makanannya enak, mungkin bisa balik lagi. Iya. Gitu Pak.
Itu yang dari riset kami yang kami lakukan. Ada beberapa hal sebenarnya yang lebih detail, seperti ternyata masih ada juga mereka yang belum vaksin, itu mereka optimistis untuk kemana-mana. Dan ada di antara responden yang mengaku tengah mengalami COVID. Tetap jalan-jalan keluar. Itu Mbak. Jadi ya faktor kesehatan memang menentukan, tapi banyak juga yang abai sebenarnya. Itu yang kami lihat. Ya, ya. Menarik sebenarnya kalau ngelihat, biasanya kan restoran kalau rame pasti enak. Nah Ya. ini malah Ya, orang berbanding terbalik sekarang. Iya. Betul. Nyarinya bukan yang rame. Makanya nyari yang sepi. Padahal dulu biasanya tuh jadi indikator, sepi nih kayaknya nggak enak makanannya. Tapi ternyata sekarang malah jadi disurvei hal yang berbeda dilihat Betul. oleh masyarakat. Oke. Bang Erik, ini ada pertanyaan Baik. dari survei. Dari Randy dari Pasar Minggu, pertanyaannya adalah, tadi dari survei, ini mayoritas pengeluaran masyarakat adalah 1 sampai 5 juta rupiah. Memang ada yang di atasnya, Betul. tapi kebanyakan adalah 1 sampai 5 juta. Nah, bagaimana dengan kelompok pengeluaran yang ada di atas 5 juta rupiah? Bagaimana prospek kelompok ekonomi masyarakat middle upper class ini terhadap pemulihan sektor di hotel, restoran, dan juga kafe? Wah, pertanyaannya agak rumit dan jelimet. Tapi kami capture juga bahwa yang tadi saya saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada 28,39% responden yang menghabiskan 6 sampai 10 juta, Pak. Terus kemudian bahwa ada yang sampai 20 juta, Mbak. Berapa persen itu? 13,55%. Besar ya, Betul. 13%. Betul. Dan ada yang sampai 30 juta di 3,23%. Jadi ada yang sebulan menghabiskan waktu menghabiskan Setiap hari uang 30 juta. Untuk kuliner saja. Betul, ada. Nah, menjawab pertanyaan Randy, optimismenya tadi mungkin kita kaitkan dengan paparan dari Pak Giri bahwa ada paduan-paduan yang bisa diterapkan, yakni konsep, terus kemudian tentunya bagaimana agar repeat order, ya, berulang, tentunya produknya juga harus bagus. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah evaluasi dari atau review dari orang-orang orang-orang yang objektif, Pak, ya. Itu bisa jadi rujukan. Gitu. Dan kalau kita lihat dari tiga konsideran yang digabungkan tadi, saya rasa optimis orang bisa keluar dan spending money, meskipun data LPS tadi juga cukup ini sih membuat kita nggak skeptis tapi nggak pesimis juga, tapi melihat bahwa itu challenge sebenarnya, bahwa masih banyak orang yang di upper level itu nggak mau spending uangnya buru-buru sekarang. Mereka masih tahan dan masih lihat apa yang akan terjadi, what's next gitu. Terima kasih Bang Erik. Ada pertanyaan lagi dari Ratna di Jombang. Melihat data hasil analisis antara kelompok A yang melihat situasi aman dan juga kelompok B yang merasa situasi belum aman, ini sebenarnya sikapnya sama, yaitu faktor keramaian akan menentukan dine-in lanjut atau enggak. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemerintah menyikapi hal ini dan juga pelaku usaha melihat fenomena seperti ini? Silakan Bang. Kalau pemerintah menyikapi soal keramaian, kita bisa lihat dari leverage PPKM. Jadi dilihat dari beberapa indikator yang selama ini diterapkan, yaitu BOR, bed occupancy rate, terus kemudian tingkat penyebaran, terus kemudian setelah itu tentunya adalah pengenaan status hijau, kuning dan sebagainya terhadap daerah. Nah, kemudian pemerintah menetapkan itu secara berjenjang untuk satu wilayah, apakah boleh 100% atau tidak dine-in, atau kemudian ada pembatasan jumlah orang dan kemudian pembatasan waktu. Nah, itu yang kita lihat masih relevan digunakan sampai sekarang. Itu dari pemerintah. Kalau dari pelaku usaha, saya lihat belakangan protokol kesehatan masih banyak yang menerapkannya sangat ketat. Dan itu sih kita appreciate sih. Dan kampanye pemerintah saya rasa padu ya dengan apa yang dilakukan oleh pelaku di industri, bahwa melandainya jumlah penyebaran, terus kemudian melandainya juga BOR dan mereka yang tengah dirawat dan sebagainya, itu
diingatkan lagi untuk ini belum berakhir dan kampanye-kampanye untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan masih ada. Terima kasih Bang Erik sudah memaparkan, tadi pertanyaannya juga sudah terjawab. Sebelum saya menutup sesi diskusi ini, mungkin aku memberikan kesempatan lagi untuk Pak Giri, closing statement Pak, untuk mungkin buat para pelaku UMKM juga yang saat ini terinspirasi dan optimis nih Pak bisa kembali pulih. Silakan Pak Giri. Iya, baik, terima kasih. Baik, jadi untuk teman-teman para pelaku kuliner maupun yang mau memulai bisnis kuliner, di era sekarang, di masa pandemi dan mudah-mudahan akan berakhir ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Artinya kita harus berpikir bahwa ini ada satu kondisi yang berbeda selama 2 tahun belakang ini, sehingga selalu perhatikan apa yang dibutuhkan oleh pasar, gitu ya. Jadi kalau pasar membutuhkan produk yang dikemas dengan baik, ya kita harus ikuti, karena packaging bisa membuat ada experience di situ, di atas produk, karena itu yang sulit kalau di online gitu ya. Jadi artinya jangan lupa kita menginformasikan, mensosialisasikan bisnis kitanya di dunia online, di sosial media dan sebagainya, karena hampir sebagian besar orang mencari referensi sekarang udah lagi tidak di offline, di online. Jadi harus aktif online-nya, harus mencari apa yang dibutuhkan pasar, membuat konsep yang menarik, dan jangan lupa yang meskipun sangat konservatif, kualitas produk adalah yang membuat bisnis kita sehat. Oke, dan gimana akhirnya konsumen mau balik lagi kan Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak Giri, dan closing statement dari Pak Giri juga menutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan pemenang terbaik, ada 6 orang yang akan mendapatkan hadiah tumbler Starbucks. Wow, seru banget. Oke, saya bacakan pemenangnya. Ada 6 pemenang. Yang pertama ada Sulaiman dari merdeka.com, lalu ada Pak Yohanes dari Bandung, ada Widya di Bogor, Tio dari Jakarta, Randy dari Pasar Minggu, dan juga Ratna dari Jombang. Selamat untuk pemenang, 6 pemenang pertanyaan terbaik di sesi webinar pada siang hari ini. Dan sekaligus saya juga akan menutup webinar mengulik kiat bangkit usaha kafe dan restoran di era pandemi. Terima kasih untuk teman-teman media dan semua peserta webinar yang sudah bersama-sama dengan kita sejak pukul 2 siang tadi. Terima kasih juga untuk semua narasumber, Bu Destri, Pak Giri, Bang Erik. Terima kasih sudah membagi informasi pada sore hari ini untuk teman-teman semua. Saya Pascal Siswari menutup webinar hari ini, sekaligus juga mewakili semua panitia yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika banyak kesalahan ataupun kesalahan-kesalahan teknis selama webinar berlangsung. Saya tutup webinar pada hari ini. Selamat sore, salam sehat. Pandemi COVID-19 sudah berjalan 2 tahun lebih. Imbasnya jelas dirasakan di beragam sektor, termasuk ekonomi hingga pola sosialisasi dan pendidikan manusia terdisrupsi. Kafe, resto, coffee shop sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan primer bagi pelaku usaha dan pekerja, serta kebutuhan sekunder bagi pengunjungnya. Kontribusi akumulasi pertumbuhan industri makanan minuman (MAMIN) yang berhasil menyentuh angka 7,78%, kemudian merosot drastis. Akibatnya pada 2020 industri MAMIN nasional hanya tumbuh 1,58%. Kondisi ini membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 2,54%. Banyak yang terpaksa gulung tikar, namun tak sedikit juga yang berhasil tumbuh dan berkembang baik. Kita pernah perhatiin. Jadi kayaknya tuh nggak harus terjadi rame tuh. Kayaknya mau rame juga di antri gitu loh. Tapi kayaknya kalau misalnya memang orangnya yang sukanya memang yang mungkin ya lagi sukanya yang sepi, sukanya yang tidak terlalu rame. Atau mungkin dia tujuannya ke kafe tuh mau ngapain gitu. Mungkin lagi pengen kerja ya dia pasti nggak mungkin cari yang rame gitu. Geliat di sektor ini kian terlihat di triwulan pertama 2022. Seiring gencarnya vaksinasi dan melonggarkan aneka pembatasan, rasa takut yang begitu menggigit dan pernah tak berjumpa keramaian lambat laun berkurang. Kita perhatikan beberapa kali ketika PPKM levelnya diturunkan, mereka cenderung tidak terlalu peduli dengan keramaian. Tetapi ketika sudah berjalan beberapa lama, mereka mulai peduli dengan keramaian. Jadi
dalam case-case tertentu ketika mereka sudah lama tidak pergi keluar atau mengunjungi kafe atau restoran atau mengunjungi tempat publik dan merasa bosan, ketika tempat-tempat seperti kami ini rame, mereka cenderung tidak terlalu peduli. Kini warga kota kembali menemukan sukacitanya dalam titik keseimbangan baru di tengah kehati-hatian dan pemenuhan beragam kegiatan dan perjumpaan. Semoga makin rame, semoga juga penikmatnya makin banyak, dan harus banget saling support di masa seperti ini. yang penting ada kemauan sama semangat, pasti bisa lah. Dan kita juga harus bertahan untuk teman-teman kita di luar sana yang suka banget minum kopi. Geliat kegiatan warga kota mulai signifikan terlihat di pengunjung tahun 2021. Mereka yang tadinya memilih di rumah, kini mulai kembali beraktivitas seperti semula sebelum COVID melanda. Riset dan survei yang dilakukan versi teliti seksama mencupliknya dalam kehidupan warga pengunjung kafe, resto, dan coffee shop di ibu kota. Dine-in yang semula jarang dilakukan, kini kian sering dijalani. Warga kota kembali ke resto, cafe, dan coffee shop. Dengan protokol kesehatan, mereka sudah sadar ya. Mereka menjaga sendiri dirinya masing-masing, mulai dari masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer. Dan mereka tidak masalah, dan mereka nyaman-nyaman aja. Malah ya di sini rame tapi nggak terlalu rame. Setidaknya cukup. Malah tamu ngerasa nyaman sekali. Mayoritas responden menilai bahwa aktivitas dine-in telah aman dilakukan setelah level PPKM berangsur menurun seperti saat ini. Kebanyakan mereka ingin menikmati minuman yang disuka, merasakan suasana berbeda dari rumah, dan tentu berkumpul dengan teman atau keluarga. Kalau untuk bisnis ya kita senang, ya kan? Lebih banyak bagus, cuma ya kita juga harus pikir tidak boleh kayak terlalu banyak juga. Akhirnya nanti juga kita punya rencana kalau misalnya emang udah terlalu banyak, kita akan cut dulu. Jadi plan gantian-gantian. Karena ini tempat emang besar, jadi bisa banyak orang yang datang ke sini. Sebagian besarnya juga memilih tempat makan dan minum dengan fasilitas outdoor. Pelaku usaha juga menangkap tendensi ini. Selain mengedepankan protokol kesehatan, buat sebagian besar warga, masker dan hand sanitizer menjadi aksesoris wajib. Serta keramaian suasana menjadi pertimbangan utama untuk berlama-lama atau sekedar makan minum saja. Ya semoga meskipun pandemi kita juga masih tetap ramai lagi, terus juga mulai datang tamu-tamunya lagi, dan semoga juga sih semakin enak lah gitu. Gue pengen ke tempat kedai kopi ini bisa dikenal lagi sama semua orang, gak cuma yang ada di sekitar sini, tapi di ya satu Jakarta lah, ibaratnya Jakarta dulu kenal semua gitu. Tahu di sini tuh ada kedai kopi gitu. Sering ada live music gitu. Pakai wifi di sini, internet sambil ngopi itu udah. Ketika kita lagi nggak makan atau nggak minum, kita di sini bisa pakai masker dulu, dan itu udah kewajiban pakai di sini. Makanya itu membuat saya mau nongkrong di sini sih.